Halo Gupi Lover, jumpa lagi dengan Yusuf Gapi. Nah teman-teman, kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara penanganan akuarium atau tank setelah mengalami sakit ya ikan di dalamnya. Nah tadi pagi itu ada 2 tank ya teman-teman yang terserang penyakit. Yang pertama ini teman-teman, ini ikannya ludes, ada yang masih di bawah, ada yang sudah mengapung. Ini karena penyakit fin rot yang sangat ganas. Nah kemudian satu lagi ini teman-teman, juga terserang fin rot, tetapi ikannya masih ada yang terselamatkan. Kalau tadi kan ludes, jadi beberapa ikan yang masih hidup kita obati ya, kita treatment dengan menggunakan tetrasiklin. Oh ya, cara pengobatan fin rot ya, itu sudah ada tutorialnya, bisa di scroll ya ke bawah untuk melihat tutorialnya. Nah, sekarang bagaimana cara menangani akuarium setelah ikan di dalamnya itu sakit, sehingga nanti akuarium itu bisa kita gunakan kembali secara aman. Nah, intinya begini teman-teman, semua alat yang ada di dalam akuarium dan akuarium itu sendiri harus kita cuci hama, jadi harus kita sterilkan teman-teman. Nah kebetulan tank yang ini itu tadi sudah kita tangani, jadi sudah kita cuci bersih. Kemudian ada 2 alternatif, bisa kita guyur menggunakan air panas, tapi ya bukan air yang mendidih ya, ntar kacanya pecah. Air mendidih tambah air dikit ya, kemudian kita pakai untuk mengguyur akuarium bagian dalam. Nah baru kita keringkan dan siap dipakai. Atau kalau enggak, dijemur teman-teman di siang hari yang panas ya, sampai benar-benar kering, dan kalau kita pegang kacanya itu akan terasa hangat. Nah itu berarti sudah steril. Nah itu baru kacanya. Nah kemudian peralatan yang ada di dalam itu kan ada filter ya, semi under gravel beserta selang-selangnya, itu harus kita tangani dan kita cuci hamakan. Nah sekarang kita akan ajarkan bagaimana cara mencuci filter semi under gravel. Nah kebetulan ada banyak teman yang menanyakan dan meminta dibuatkan video cara mencuci filter semi under gravel. Nah ini kebetulan ada 2 macam ini. Kita cuci filter semi under gravel tersebut sekaligus kita cuci hamakan, sehingga nanti benar-benar siap ya, karena semi under gravelnya habis dipakai ikan sakit, jadi harus benar-benar steril supaya aman untuk dipakai untuk ikan berikutnya. Nah sekarang kita lihat. Nah ini kan filternya teman-teman. Nah ini harus kita masukkan ke dalam ember dulu. Nah seperti ini. Nah ini kan ada selang, ada pipanya juga. Nah yang ini kita cuci dan kita sendirikan, dikarenakan pipa akuarium ini tidak tahan panas ya teman-teman. Kalau kena panas nanti akan meleok ya, karena kepanasan. Ini kita sendirikan dulu. Nah sekarang kita cuci toplesnya ini benar-benar bersih ya. Kalau perlu kita pakai sabut biar benar-benar bersih. Nah terus ya kita gosok bagian dalam dan bagian luar, dan kita bilas. Kita bilas, kemudian peralatan pendukung ya, selang, air stone, pipa ya. Nah sekarang batunya kita cuci ya sampai benar-benar bersih. Nah seperti ini teman-teman, harus benar-benar bersih ya, kotoran bekas ikan sakitnya harus hilang semua. Bahaya ya teman-teman kalau nggak bersih. Nah ini kita aduk begini, kita buang lagi. Ini air yang mengandung bibit penyakit ya teman-teman. Penanganannya itu harus hati-hati, jangan sampai mencemari peralatan yang lain. Makanya ini air guyuran harus langsung dibuang ke selokan, masuk ke selokan. Nah ini kebetulan airnya kemarin sebetulnya masih baru, belum lama dipakai.
sehingga tidak begitu kotor. Tapi kalau misalkan under gravelnya ini sudah dipakai agak lama, kotorannya sangat banyak teman-teman. Jadi kita harus mengulang-ulang terus ya sampai air bilasannya itu bening, sudah nggak ada kotorannya. Kalau ini kan kemarin baru dipakai sebentar, kebetulan ikannya sakit, jadi kotorannya masih sedikit. Nah sekarang ini kita masukkan ke sini, kemudian kita ambil air panas ya teman-teman, bener-bener panas ini. Nah ini bener-bener panas, sudah berbusa seperti ini. Ini kita matikan. Nah ini di Yusuf Gupi Farm ini memang ada panci dan kompor teman-teman, tapi bukan buat masak. Kalau masak ya di rumah. Ini di farm hanya untuk menyeterilkan ya, untuk merebus air ya. Nah ini kita guyurkan di sini ke toples, ke batu ya. Nah seperti itu. Nah sekarang ini kita ambil sedikit air panasnya, terus kita kasih air dulu, tambahan air biar nggak begitu panas. Baru pipa akuarium yang untuk filter kita masukkan ke sini. Nah dengan demikian ini masih panas teman-teman, ini masih panas ya, tapi tidak akan membuat pipa ini meleleh. Nah seperti ini sudah steril ya. Nah sekarang batu yang sudah kita kasih air panas ya, peralatan pendukung ini sudah steril. Beberapa menit gini bakteri, virus, jamur semuanya mati teman-teman. Nggak ada makhluk hidup yang bisa tahan ya di air yang bersuhu 100 derajat. Jadi sudah mati, dalam beberapa detik saja sudah mati ini. Nah sehingga air panasnya kita buang, terus ya kita kasih air dingin biar megangnya nggak kepanasan ini. Nah kita kasih air dingin, kemudian pipa kita masukkan. Nah seperti kalau kita menyusun semi under gravel ya, seperti ini. Batu zeolit kita masukkan dulu. Ini secara urut harus batu zeolit dulu ya, yang berukuran besar. Karena apa teman-teman? Untuk membuat rongga, sekaligus batu zeolit ini berfungsi untuk menetralisir pH air. Nah kemudian karang jahe harus urut ini ya, karang jahe, sehingga nanti apabila dikasih pasir, pasirnya nggak langsung masuk ke rongga karena sudah tutup oleh karang jahe ini ya. Jadi kita menggunakan 3 macam bahan ini semuanya ada fungsinya ya teman-teman, tidak asal saja ya. Nah baru kemudian kita masukkan pasir semua ya, kita masukkan lagi. Nah ini sampai penuh ya. Dan nanti ada perlakuan terakhir yang nggak boleh lupa ya, nanti kita ajarkan juga. Ini sampai benar-benar penuh biar filter ini bekerja dengan baik ya, tanpa sifon ya. Setiap hari akuariumnya nanti akan terus bening ya, karena kotorannya akan terhisap di dalam toples. Nah ini sudah mulai selesai, pasirnya sudah mulai ke sini. Nah sekarang perlakuan terakhir itu kita masukkan air ke dalam toples ini ya. Kita masukkan, gunanya untuk apa teman-teman? Pada waktu nanti kita masukkan ke dalam akuarium dan kita isi air, pasirnya nggak ambiar ya. Nah sekaligus untuk memadatkan batunya atau pasirnya ini. Kalau ada airnya ini lebih mudah kita padatkan. Nah sehingga nanti sela-selanya cukup rapat dan bisa memfilter kotoran dengan baik. Nah kemudian
Ini pipa, kita masukkan selang dan masuk ke sini. Nah, sekarang kita siap untuk dimasukkan ke dalam tank ya. Ini kita tarik dulu tanknya. Terus kita dorong ke belakang. Kemudian kita kembalikan ke posisi semula. Nah, kemudian selang kita hubungkan dengan ini aerator, saluran aerator. Nah, langkah berikutnya adalah kita isi dengan air. Air yang sudah dimasak ya teman-teman. Tapi nggak dimasak di kompor ya, tapi dimasak di tandon situ. Dimasaknya itu adalah dengan cara air di dalam tandon itu di aerator dengan angin kencang. Nah, kemudian juga difilter menggunakan kapas. Jadi pakai popper head diangkat ke box untuk disaring ke kapas. Nah, ini kita cari ujungnya. Nah, ini saluran dari tandon ya teman-teman. Kita isikan. Nah, ini kita tunggu sampai airnya nanti full ya teman-teman, dan nanti siap kita pakai. A few moments later. Nah teman-teman, sekarang tanknya sudah penuh, waktunya kita mau pakai ya. Terlebih dahulu sebelum kita masukkan ikan ke dalam tank, kita kasih saus dulu. Bukan AA biotik. Nah, ini gunanya adalah untuk membunuh bakteri dan jamur yang ada di dalam media air ya. Nah, ini aeratornya kita kencangkan lagi. Nah, berarti tank ini sudah siap ya, kita gunakan lagi untuk proses progres ya, ikan gapi jantan. Nah, kebetulan tadi sudah kita ambil beberapa albino furet ya dari box styrofoam ya, hasil sortir kita hari ini akan kita masukkan ke sini ya. Nah, ini sebelumnya kita ambil jaring dulu biar airnya enggak masuk ya. Ini kita buang dan ikan kita masukkan ke sini. Jus. Nah, sekarang AFR-nya udah dapat media hidup ya yang baru. Nah, nanti AFR ini akan cepat beradaptasi ya, dikarenakan airnya ini udah air endapan ya. Oke, demikian tadi adalah cara penanganan tank ya setelah dipakai untuk ikan yang sakit ya, sampai kemudian bisa kita pakai lagi untuk proses progres ya ikan gapi. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam ngobrol. Ciu ciu ciu.